Hai sahabat aku cinta Pasuruan, kali ini Nia berada di kebun pring lagi dan Nia di sini mau menghadiri acara Pekan Kebudayaan Daerah yang diadakan di Pasuruan, tepatnya di kebun pring ini. Nah, di sini tuh ada acara talk show dengan judul Tombo Teko Loro Lungo. Mau lihat keseruannya? Yuk ikutin. Ongkep, mumpung gak ada orang dibuka aja maskernya. Tuh jam berapa ini ya? Kanjeng Mami kok hilang jamnya? Udah siang ini kok gak ada orang? Mi, tangi Mi, Kanjeng Romo. Sarapannya belum siap. Loh, sudah siap. Masih bernostalgia dalam kamar paling. Jangan diganggu. Tuh, Pak Gebluk. Bikin ruwet, bulet. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Biasanya banyak tamu ke sini. Kanjeng Romo itu tamunya macam-macam, dari pejabat, dari apa tuh namanya yang bawa-bawa map itu apa sih? Pengelus paha, loh, pengusaha, seniman, budayawan, jangkep. Biasanya banyak yang kesini, enak kalau banyak tamu, banyak ceperan. Bentar-bentar Kanjeng Romo. Tuh Kijang, siap Kanjeng. Beli rokok, siap. Uangnya mana? Dikasih 50.000 berangkat. Beli rokok 1 lencer, balik. Ini rokoknya Kanjeng. Oh ya, kembaliannya ambil sudah, masuk kantong. Lain kalau sama Kanjeng Mami, pelit. Udah badannya kayak kulkas 2 pintu, makannya banyak, gak pernah bagi-bagi. Kalau makan lo ngumpet di kamar. Gak ada orangnya. Biasa itu kalau udah nyocot, kuping rasanya meledos, weteng langsung warek. Oh mami, kok bisa badan gede kayak gitu, bagi-bagi apa? Saya kan juga pengen punya badan gemuk. Dikit-dikit kayak dikuliti. Ya. Apa? Ya. Ojo ganggu. Saya ini lagi istirahat, mumpung gak ada jeragan. Gak usah goda-godain. Saya ini biasa emang orang ganteng kayak gini. Gak usah digoda juga. Iya.
ngerasani aku wae. Loh, Kanjeng Mami itu ayu, lihat bibirnya merah. Loh ya, badannya proporsional. Tapi agak gemuk sih Mi. Mau bohong juga takut dosa. Wancen aku koyok kulkas 2 pintu ya. Pagi-pagi ngapain keluar Mi? Lah ya, ngomel ae. Opo ae to? Ya Awakmu ini iku sepi. Sepi. Ada tamunya sekarang. meski sepi yo, aku yo bayar tak gaji. Tapi- Mundak selawe. Ayo. Apane selawe, potongannya 50.000. Ya tambah hilang selawe Aku aku. dirasani tok rek. Ya opo to Cukijan? Kemarin lemburan belum dibayar. Duh. Ayo. Ya opo iki Romo. Ya opo iki? Ayo wis, Romo ndi iki Romo? Kok ono Lah kok nyarinya ke sini Romo, kan tadi di kamar berdua. Ndak ana Romo, ndak ono di kamar, ndak ono. Waduh bahaya. Wis. Ya opo iki? Loh, Mau santai Romo. dong, sabar dong Kanjeng Mami. Sabar bos. Sabar dulu. Saya masuk pintu dulu. Sampean di luar dulu ya. Tak tutup dulu. Nah, Gak pati waras. ketok, Gak, kelihatan. Goib. Bentar. Goib. mari mangano. Jangan Kanjeng dibuka Romo iki. lagi, tutup dulu. Nah, nanti aja ya. Belum jamnya. Sabar dulu. Duh, blaen aku. Duh, gak melu aku neng ngene iki wis. Romo, habis minum apa to Romo? Nah, Kok iso koyo ngene? saya buka. Koyo Gatot Koco aku. Gatot kocone sapa? Saya ini kemasukan arwah dari Gunung Kelut. Kelut. Makanya tadi ada yang kelut-kelut kursi di sini. Apanya kelut-kelut? Yo. Nama saya Otak Atik Matuk. Nama panggilannya? Duh. Mantu Simba Matuk. ta ini. Mbak, Kok lucu namanya lo? ndak apa-apa ta, Mbak. Dua-duanya duduk. Aduh, duduk. Ayo, Cuk. Dua-duanya duduk dulu. Cuk Kijan. Kalau manggil itu yang lengkap, nggak enak dengernya lo. Salah, Mami. Dua-duanya dulu. Ayo duduk. Duduk. Nah. Aku ndak iso kelemon. Nek Kanjeng Mami ojo nunggu ndek dukur. Kok gitu? Iya. Duh. Kursinya saya pakai kayu, kenapa? Biar nggak cepet kempos. Yo sih. Makanya pakai kayu. Dandan mana? Saya dengar dari luar tadi. Ini juragan, ini pembantu. Kok sepertinya kayak bebek sama mentok. Ya, bebek sama mentok. Lagi Doan musyawarah. cucu. Doan cocor. Nah, saya kasih tahu sekarang. Romo cocor. Saya kasih tahu. Lihat Kanjeng Mami. Sekarang musimnya apa? Pak Geblok. Musimnya apa geblok? Kalau zaman dulu, ini Romo bilang, zaman dulu ada Pak Geblok, apapun tutup semuanya. Yang ditutup apanya? Lawangi. Bolongan nih. Lo sumpet. Ungkep. Pintu bolongan apa enggak? Bolong. Nah, tutup semuanya. Makanya yang biasanya riwa-riwi sini tamu banyak, gak oleh ceperan toh, Iya. melompong toh. Iya. Oh, gak percaya Kanjeng Mami. Tapi Kanjeng Mami gak oleh ceperan, lo badannya Iya. anggrem tambah suwe. Iya. Gak Ketara tahu metu. susah. Ya, ndak pernah keluar sampai koyo ngono. Pak Geblok tambah gemuk. Saya kasih tahu sekarang. Kita sekarang walaupun dalam keadaan Pak Geblok seperti ini ada kedatangan tamu. Wah, asik. Rodok lumayan. Alhamdulillah. Siapa nih Kanjeng? Tapi Sinten kok yo Romo? kita yang ini. Bukan sana yang gini, tapi kita yang gini. Tapi hasilnya nanti ketika beliau ke sini bisa untuk semua orang.
Kira-kira nanti beli rokok Luar nggak ya? biasa tamunya sekarang ini. Romo nanti kira-kira beli rokok lagi nggak? Oh iya, langsung ya satu wes. pak. Cekel deh, mulutmu gini ya, nanti. Romo suka gitu. Wes, Ya, iki, Jan, nanti siap-siap, kedatangan tamu. siap-siap. Ayo, Tolong ayo, dibersihkan, bersih-bersih. siap-siap. Bersihkan, Tamu bikin agung yang minum, luar biasa. Bikin makanan, Nggih. ojo lali makannya Kanjeng Mami sing akeh. Iki badok kantok ae. Ya. Oh. Saya ini deg-degan tamu ini luar biasa pokoknya. Kita Saya ini siapa mau di sini? keluar, jangan di tengah jalan nggak? Yo. Nggak bisa. Monggo. Datang tamunya kayaknya. Ada orang, Mas. Monggo. Cok, ada orang. Monggo Pinar. Lah ini tamu saya. kita tamu Oh, nih. dalam aturi pinara. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari perawakannya. Monggo rawit pun. Kanjeng Mami, ganteng sing endi? Ya ganteng iki. Oh, sepatuku si atos dari. Aku tak miliki Iya. ae. Kalau saya pakai tamu pasti tamunya yang luar biasa. Iya, Sip. beliau cukup luar biasa. Tolong ambilkan minum, Ayo ambil minum ayo. tolong ambilkan minum. Maem. Minum Ya. apa? Mau minum Biar apa biasanya toh, kalau beliau ini yang adem-adem. Oh. Khas kita, khas Pasuruan. Siap. Silakan diambil. Mengerti. Ya. Ya. Sambil ngomong-ngomong, Pinter. kebetulan nuwun sewu. Kebetulan hari ini, iya, Nggih, sambil dipakai. Kebetulan hari ini sahabat budaya sekalian kita sedang dalam memperingati Pekan Kebudayaan Daerah Nuwun Sewu. Hari ini kebetulan jenengan hadir di sini dalam rangka yang luar biasa, Mami. Kita kedatangan tamu. Ya. Ini dari mana toh Romo? Saya perkenalkan kok dulu. Mami enggak tahu. Lek, delok Sahabat belangkoni. budaya, Ya. sahabat budaya Mami lo enggak tahu ini siapa. Ya. Kok ganteng, gagah perkasa. Loh, Lapis koco mengkilap. celing-celing. Bayangkan ini. Ya. Loh. Perlu kami perkenalkan beliau. Ya. Kita punya salah satu tokoh yang luar biasa di bidang ilmu pedalangan. Iya, dalam ilmu pedalangan. Dalang toh Romo. Iya. Nggih. Saya biasanya niru beliau ini. Niru. Sang saya daluar rasa biar rintang kumedap ngene tutuk tok salah bos. Salah. Ya, beliau adalah Ki Suryo. Ki Suryo, sahabat budaya. Sahabat budaya, beliau adalah Ki Suryo. Suryo. Saya tidak asing dengan beliau, karyanya luar biasa dan juga beliau ini memimpin beberapa padepokan. Ya, apa namanya? Kalau nggak salah. Oh iya. Nuwun sewu. Nggih. Sahabat budaya. Ki Suryo ini ada di Padepokan Sambung Roso. Ya. Mungkin nanti sekilas bisa diceritakan beliau dan juga beliau saya pernah baca literatur beliau ini ya. Beliau juga seorang YouTuber. No. Ini sudah gak banyak kalah ya dengan subscribe-nya. anak zaman now Oh, ya. sip. Kanjeng Mami aja pengikutnya berapa? Saya. YouTuber ini, tapi pengikutnya saya. Karena dia bawa badannya sendiri Lah, sudah. Lah itu apa tapi bawa rekamannya. badanku sendiri aja sudah Ya. susah loh. Dan subscribe-nya sudah 17.000. 17.000. Ya. Luar biasa. 17.000 Nanti channelnya bisa ke beliau ini. Channelnya- Mau lihat channelnya apa apa? channelnya? Suryo? Sambung Rasa Forum Ilmu Jawa. Sambung Roso Forum Forum Ilmu Ilmu Jawa. Ngomong-ngomong Jawa ini, gini, ngomong-ngomong Jawa. Saya juga keturunan Jawa. Kalau ini enggak pasti Jowo. Mami ini Kanjeng enggak Mami. pati Jawa. Saya ketemu kan di perbatasan sama Kanjeng Mami. Oh, gitu. Iya, Jawa sama Sunda. Jadi kalau Kanjeng Mami ini ingin mengupas apakah sama saya dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tapi kita ayomi Jawa Timur iki ya opo? Oh iya Pi, ini. Nah, ini kebetulan jenengan hadir di sini ini luar biasa. Seneng saya itu. Mas yo nggawa amplop telu gak apa-apa. Gak di sini.
Iya, ilmu Jawa. Ini saya terlahir dari bapak saya Jawa, mbah saya Jawa, buyut saya Jawa, Canggayo Jawa. Canggah, Wareng dan seterusnya itu Jawa. Nah, terkadang kita lupa Jawanya. Pakai Panji Romo, nandi kok gawe belangkon. Kemana-mana kok pakai belangkon. Nah, Apa ini kan sih maksudnya belangkon? Nah, itu. Nggih, Filosofi mungkin belangkon filosofi itu seperti belangkon itu apa? apa? Betul. Terus kadang itu saya juga kalau bawa apa-apa gitu ya, zaman modern kok sih gawe obat ngono. Nah ini loh yang terkadang monggo sahabat budaya kita bisa mengupas sedikit bagaimana beliau ini selain di Padepokan Sambung Roso juga bagaimana nguri-nguri. Nah mungkin bisa diterangkan sedikit Ki. Kalau dulu itu ada anak bayi yang sawanen itu gimana Ki? Iya. Ya bahasa sawanen itu apa Ki? Sawanen. Nggih. Banyak hal yang kadang kita itu terlalu singkat menjawab sehingga dalam cara berpikir tidak menggunakan rumus. Jadi tiba-tiba ini apa? Dilihat warnanya hitam. Itu apa? Oh itu pasti barang dari langit. Begitu dipegang ternyata adalah kotoran sapi. Wah, Waduh. keliru ya. Ini karena kita melihat segala sesuatunya dengan mata. Mata. Tidak pernah menggunakan pikiran. Oh Oke? begitu. Makanya saya sebelum menjawab itu saya ingin memberikan satu mungkin wacana sedikit saja dari saya. Dari struktur kepala ini kita sudah bisa melihat yang di atas sendiri adalah otak. Di bawahnya adalah mata, telinga, hidung dan mulut. Ya, maknanya apa? Dalam kita berbicara pikirlah dulu. Nah, Berpikirlah dahulu sahabat Lihatlah budaya. siapa yang kau ajak bicara, dengarkan apa yang dikatakan, hidung ingatlah sama Tuhan bahwa nafas pemberian, mulut jawablah. Jadi cangkem gone ngisor dewi. wah luar biasa. Itu suatu pedoman untuk kita. Nah, sehingga masyarakat dulu mengenal istilah sawanen. Apa toh sawanen itu? Katanya bayi kalau habis ke tempatnya orang manten, raupono kembange manten Nah, ben yang gak mana? sawanen. Iya, iya. Budaya itu. Itu budaya. Terus bayi habis dari orang meninggal, jangan diajak ke tempatnya orang meninggal nanti sawanen. Iya. Terus dibawa, oh jangan dibawa ke kuburan nanti sawanen. Apa sih sebetulnya sawanen? Ada yang bilang menurut beberapa literasi buku sawanen adalah sensitivitas bayi ketika bersinggungan dengan barang gaib. Sebetulnya kalau kita mau menelaah kenapa sih bayi nggak boleh dibawa ke tempat mantenan? Bukan karena gaibnya, karena bayi kalau dibawa ke tempat mantenan bercampur dengan banyak orang, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang separuh waras, ada yang enggak waras full ya. Ini kan akhirnya mempengaruhi si bayi, sedangkan bayi kekebalan atau imunitas tubuhnya belum penuh. Kenapa enggak boleh dibawa ke orang meninggal? Ternyata sekarang kejawab. Ada orang meninggal karena narona. Takutnya bayi juga terinfeksi virus. Kan begitu. Jadi masyarakat kita dulu lebih mbah-mbah Jawa kita dulu, leluhur kita bahasanya adalah bahasa tutur, bahasa sanepan yang enggak langsung, hei jangan, enggak. Tapi diberi ular-ular, engkau sawanen. Luar biasa. Tapi nek jenengan sawanen dilangkai ini. Jangan sampai dilangkai. Kena kakinya aja langsung sembuh saya itu. Nggih, terima kasih Ki. Ini berarti luar biasa. Kalau ada anak yang musim pagebluk sekarang ini, dulu nenek moyang kita itu sudah menerapkan sebetulnya Ki ya. Sudah menerapkan, cuma dengan bahasa yang berbeda tadi nggih. Iya, contoh kita kan sebetulnya sekarang diajak untuk kembali ke masa lampau. Contoh apa? Iya, bener. Sekarang kita tinggal di kota Pasuruan. Di pinggir-pinggir jalan banyak dikasih padasan. Ya, betul. Padasan itu tempat cuci tangan. Dulu, makanya kalau kita mengamati desain rumah adat orang Jawa dulu pasti di pintu masuk ada padasan atau tempat cuci tangan. Setelah itu ada sumur, ada kamar mandi di luarnya itu.
Jadi kalau habis bekerja cuci tangan, cuci kaki, selesai baru masuk ke rumah. Iya. Ternyata kita diajarkan kembali ke masa lampau. Betul. Itu yang tidak kita sadari saat ini mungkin ya. Karena kita kembali lagi untuk meremajakan kembali bagaimana berperilaku dalam berkehidupan untuk lebih sehat mungkin ya. Waduh, ini loh. Secara tidak ya kan? langsung adalah tradisi nenek moyang kita. Betul. Leluhur kita yang sudah dilupakan mungkin Ya begitu. mungkin sudah dilupakan. Jadi mami nanti kalau masuk Iya. bukan hanya gentong saya siapkan. Aduh, Sumur. sumur. Itu tadi nimbo Lah, kok sendiri nanti ya. sumur? Ya Ki, Nyemplung luar kaki. biasa ya. Kemudian juga kalau kita itu dulu saya pernah karena kena sabit itu ya. Itu pakai daun waktu kecil saya dulu itu. Pakai daun namanya daun kawedusan. Itu saya tempel-tempelkan gini. Loh itu cepat kering. Nah, itu mungkin kalau dilihat dari kacamata Sambiroso tadi ya. Sambung Roso tadi itu gimana? Ya, jadi masyarakat kita dulu itu lebih menggunakan metode pengobatan dari alam. Betul. Atau sekarang kita kenal dengan herbal. Herbal. Dalam ilmu farmasi dinamakan farmakognosi yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan manfaatnya. Betul. Nah, itu mbah-mbah kita dulu sudah sangat cerdas. Betul. Ada yang namanya itu suruh, ada yang namanya patah tulang, ada yang namanya tapak liman, tapak doro, dan seterusnya. Itu khasanah jamu kita. Luar biasa. Dan betul, ternyata dulu orang kalau terkiris tangannya dikasih seperti itu getahnya, Iya, getahnya. daun wedusan atau apa Iya. itu, dan nenek bunga. Iya. Betul. Nah, ini maksudnya apa sih? Coba kalau kita mau kembali lagi ke alam, kembali lagi, makanya ilmu Jawa itu sebetulnya mensinergikan kehidupan manusia. Manusia dengan alamnya, manusia dengan sesama manusianya, manusia dengan Tuhannya. Ini loh Mi Itu sebetulnya. intinya loh Romo. Iya. Artinya itu yo iku, artinya belajar rasa nggih. Nah, Ya. Belajar rasa, sahabat sahabat budaya. belajar merasa. Merasakan. Nah, konsepnya kan begitu, seperti kita pernah dengar Trihita Karana. Trihita Karana itu ajaran Majapahit zaman dulu yang terus dikembangkan sampai sekarang. Siap. Rukun dengan sesama, Ya. rukun dengan semesta, rukun dengan Tuhan. Ojo Iya. rukun karo bojo. Waduh, yo aja ngono to Ki. Mosok aku ndak oleh rukun karo Romo. kalau saya dengan Mami, rukunnya itu dalam satu tempat. Iya. Jadi tadi yang disampaikan Ki Suryo mengenai pengobatan ini dan sebagainya. Ada lagi Ki, ini yang berkaitan dengan budaya. Iya. Yang kadang orang itu opo sih kok kate unu, gandengan seperti itu. Misalkan ada bayi lahir, kemudian kalau turun apa? Lemah. Mudun lemah. Mudun Ya, lemah. mudun lemah. Nggih. Nah, kemudian apalagi ada lagi yang kebudayaan itu pakai yang anaknya lungguh pakai ini, anaknya jalan kemudian pakai ini, ya ada ritualnya Ada lah katakanlah. ritualnya. Nah itu mungkin ada yang bisa sekarang ini nggak tahu apa itu. Nah mungkin Ki Suryo nanti bisa menyampaikan ke sahabat budaya. Itu loh sebetulnya makna filosofinya gitu. Iya. Karena kembali lagi seperti yang kita sudah diskusikan panjang kali lebar bahwa masyarakat kita atau khususnya adalah orang Jawa adalah manusia berfilosofi, bukan manusia hanya sekedar kata-kata, tapi memiliki filosofi. Apa sih? Kenapa dulu ada yang namanya kalau orang setelah melahirkan dikei sodo sewu, yang jumlahnya tapi enggak 1000 cuma 100, artinya apa tuh? Setelah melahirkan 100 hari yang istri jangan dipakai dulu. Sehingga dikai sodo dincepi barangkali diarani sodo sewu. Nek sing lanange ya cocok. Betul. Ini bahasa-bahasa sindiran. Ternyata secara sekarang ilmiah betul toh kalau setelah melahirkan jangan berhubungan dulu Bu biar bersih dulu, biar sehat dulu seperti itu. Iya. Terus bayi kenapa kalau tidur itu dikasih delingo bawang? Nah, itu loh anaknya Mami yo dikasih delingo bawang nggih Romo nggih. ya kemarin keliru bukan deringung, bengkowang ditaruh di sini. Nah ini bantalnya dulu. Nah ya itu. Iya. Itu kalau deringu bawang itu ada
ternyata apa sih manfaat dari delingo bawang, katanya untuk ngusir sawan, untuk ternyata Iya. tidak kan. Delingo itu kan memiliki bau yang menyengat, bawang juga menyengat, sehingga bayi ini nggak mudah Iya, dirubung iya. atau dikerek atau dikitari oleh hewan-hewan yang kita Ayo, tidak monggo. tahu, tidak kita awasi. Lah, seperti ini kan Oh iya Ayo, iya Cuk. iya. kadang karena kedangkalan pikir kita sudah bilang wah itu wedang. Nah, itu. Nah, ini wedangnya. Itu. Makanya kita kembalikan dulu Betul. pada wedang yang harus ditaruh pada Iya. Loh, Makanya ada mana kalimat kuenya? itu gini kalau bahasa Jawa itu. Gelas tugel gak iso dilas. cengkil dicancang lan dipikir. Betul. Pedal pet terus budal. Nah, Monggo diseruput. Nah, monggo diseruput. Lek Pak lepek timbang lepek golek dewek. Nah. Iya. Ini kalau bahasa pedalangan saya kira luar biasa ini ya. Nah, Jadi itu. banyak bahasa-bahasa yang kita tinggalkan dulu atau mungkin budaya-budaya Jawa yang kita tinggalkan dulu sekarang ini banyak dipakai. Atau ada yang memakai tapi nggak ngerti maksudnya. Tadi saya Seperti terangkan. contoh blangkon itu apa? Betul, Nah. langkon. Blangkon Filosofi dari itu, kalau Blangkon. orang dulu katakan iket atau udeng. Udeng. Dikai udeng ben mudeng. Nah, Tantangan mudeng. pikirmu terus dadi blangkon, blang-bleng ben kelak. Oh, Ada nah. makna filosofinya. Filosofi tersendiri. Niko, Kayak kenal. kopluk sayek. Kayak Goblok saya. kenal. Itu mulai ikut saya Ki. Iya. Sampai sekarang belum ganti kopluknya itu. Itu makna 30 filosofinya tahun dalam. kupluk Iya, itu. makanya sampai gitu. Koplok sayek nandakno gak duwe-duwe. Aduh. Iya. Anjing Biasanya ngomong. kalau nyimpen uang di situ. Si, ya. Kemarin kamu saya kasih uang 3 juta kembali berapa? 2000. Loh kan? Ibu. Sampai gitu kopluknya. Orang suruh bayar ke bank. Kayak kenal saya ya. Loh, Romo, ini lo wis tak naikin Romo selawe. Iya. Pembantu bayarannya 3 juta Ki. Gimana? Oh, 3 ya juta. apa itu, Ki? Potong masa tahanan. Iya, bagus. Iya. Kayak Ki Suryo. Ya. Kalau mau tanya-tanya, tadi itu mau tanya. Ini kebetulan ada Iya. teman saya Ki Suryo. Ini, Ya. ini. Namanya Silakan. dulu, nama. Lek kenal lo itu nama. Ada lembenge. Oh, kok yo langsung Itu Kanjeng aja. Mami. Cewu. Perkenalkan nama saya Cukijan bin Cukiman. Nggih. Waduh jenenge apik enek Ya panggilannya itu yang susah. Kalau manggil panjang Cukija gitu. Tapi kalau pegel saya cuk gitu. Berarti orang tuanya pemain keroncong. Oh iya makanya cak cuk gitu. Kok tahu ya? Ya. Anu. Silakan tanya. Ini Saya- mumpung ada Ki Suryo. Mau tanya. Anu ya. Apa? Kan dalang ini ya. Ya, dalang ganteng. Iya. Ini saya kalau malam lihat apa nonton di internet itu loh. Internet. Internet. Iya. Loh ini YouTube. subscribe-nya sudah 17.000,8.000. 17.000. Luar biasa sahabat budaya. Sahabat Ki budaya. Suryo ini udah 17.000. Gak percaya Nanti terkenal. ditambah lagi sahabat budaya yang ada di sini sampaikan kepada yang lain. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, Ki Suryo. Dan sebagai ini adalah emas daripada Kota Pasuruan. Loh ya. Dalang ganteng dari Kota Pasuruan. Tadi mau tanya apa? Saya mau tanya tentang Mau diobati. pengobatan. Saya biasa sakit panu. Gatel-gatel. Iya. Kalau suntik itu nggak ada suntikannya katanya. Kira-kira obatnya apa Ki ya? Sebetulnya itu jangan diobati. Kok Mahalnya keris karena ada pamor. Loh. Iya betul. Sahabat budaya, Betul. keris karena ada pamor. Sama Mahalnya kayak obat. geger itu karena ada panu. Betul. Itu banyak manfaatnya. Untuk peta belajar anak Dengarkan. sekolah bisa. lah belang-belang prejengannya. Untuk Mahal. menghindarkan dari segala macam bang titil bisa. Loh, yang bener Ki. Betul. Betul. Data obati wis. Makanya Gampang. saya itu lewat. Ini tidur telungkup. Ya kan? Loncat saya Ki. Saya kira, iki ulo sowo tak turu dek gini saya bilang gitu. Nggak tahunya ini. Ya tapi betul. Kalau mahalnya keris itu ada pamornya. Ada pamor. Mahalnya Ada Cukija pamornya. karena ada apa? Panunya.
betul. Lah cagar keris budaya. api ono Ya, pamore lah jadi dan geri panu. nilai-nilai filosofi Jawa yang kita pakai saat ini mungkin ada beberapa atau sekian banyak, bahkan anak kecil pun tidak tahu maksud dan sebagainya. Nah ini dikupas oleh beliau. Nah, tadi itu sawan dan sebagainya ini ya. Terus kemudian obat-obat ini dan sebagainya. Mungkin kalau obat tradisional yang bisa sebagai referensi ya untuk kalau dalam bahasa kita pertolongan pertama pada Kecelakaan. ya pada sakit lah Oh, yang bisa pada disimpan di sakit. rumah. Itu mungkin Toga bisa mungkin. disampaikan. Nah, Ki kalau Surya. Ya. orang dulu pasti punya namanya toga. Oh iya. Tanaman obat-obatan Toga. keluarga. Yang biasa sarjana Loh. itu Itulah pakaian toga cukija. Bencuki, Man. Toga itu bukan itu, yang diburu polisi ada kuponnya itu toga. Loh, togel lah itu. Loh, pinter ngelawak. Jadi malu. Jadi hati-hati dalang kamu pegang sabet no putul. Ya, Apa? Nanti didadekno wayang, Om. toga. Yang Jadi, penting ada pamornya. Iya, digelakkan ya Ki ya. Ya, Toga betul. itu. Makanya Toga. kita coba kembali hidupkan yang namanya toga. Seperti contoh ada daun suruh, Ya. ya, ada empon-empon mulai dari Empon-empon. kunir, kencur, jahe, temulawak dan seterusnya itu tanaman-tanaman pertolongan pertama. Contoh aja, karena istri saya itu juga seorang pengobat alternatif. Iya, iya, iya. Ada orang yang sakit gula sampai tinggi nggak selesai-selesai, ternyata sama dokter ya mohon maaf harus pakai insulin kan? Iya. Tapi saya Suntik insulin. ternyata apa? Ada tatanan syaraf yang tidak terbenahi dengan benar. Dengan benar. Kemudian apa sih sebetulnya pola makan? Ya Oh kan? begitu. Jadi orang itu ada beberapa, satu pola Pola hidup, hidup, dua ya. pola pikir, tiga pola makan, yang paling bahaya keempat kakean pola. Ya. Marahi penyakit. Kakean Iya, iya, pola. Ternyata kombinasi antara kunil dan temulawak yang dia rutin minum pasti akan stabil mengembalikan fungsi pankreas. Karena apa? Menurut penelitian kunil dan kunyit dan temulawak adalah stem cell alami dari alam. Oh. Dan tidak usah stem cell ratusan juta ngombe yo kunir karo temulawak pasti sembuh berangsur-angsur. Enggak bisa Luar biasa. instan. Jadi Pati dia. perlu tanam-tanaman Nah, toga, Pak. Romo. Iya. Nah ini Betul. kalau saya ke luar negeri itu bahkan diekstrak dari kita ini ya. Dari kita bahkan diekstrak. Teman saya di Belanda di mana-mana sering, ini contoh aja ya. Kenapa di luar negeri sekarang malah kembali ke natur atau back to nature. Jadi mereka kembali ke alam. Yang kita sia-siakan namanya meniran itu, kita Meniran. buang. Iya meniran, ya betul. Ternyata itu imodulator, apa sih meningkatkan daya tahan tubuh paling baik itu ternyata meniran. Meniran, Romo. Iya. Teman saya kanker ginjal sudah sangat parah. Dia ternyata setiap hari minum meniran, makannya apel. Sekarang sembuh. Begitu. Tapi tidak Jadi lain memang- satu usaha dua doa. Kan Nah, begitu. Ya, ini. itu. Ini usaha terus. Usaha. Kadung usaha terus. Tapi Doa. kalau doa gak tangi-tangi. Ini. Ya. Iya. Mesti ngelek-ngelek no aku. Loh, kumpul Memang elek. begitu toh. Sekali-sekali diangkat derajatnya. Tadi tanya masalah panu. Ya, Iya. itu jenis penyakit Kulit. yang katanya zaman sekarang tuh penyakit gak embois. Iya, penyakit gak embois. Nah, itu kan juga ada dulu itu ya. Carikan laos. Wah, gosok Nah, laos. digosok laos. Nah, Laos entek ganti watu nih. Nah, ini mungkin ada khasiat tertentu ya kan. pecahane Ada orang-orang pecahane dulu. gendeng bareng Iya, sama dia, gosok iya. laos. Ya betul kan, karena laos memang mengandung antibakteri, Betul, itu yang bisa iya. menyembuhkan Panu. panumu. Panumu. Iya. Dikosok lengkoas. Iya. Enggak panas itu Ki. Lo enggak, pokok disuntik, bius. Janji melocot loh. Tapi ternyata betul kan, orang dulu dengan metode-metode yang sederhana malah membawa kesembuhan. Kesembuhan. Gitu. Murah meriah. Dan Murah hari ini meriah. sahabat budaya kita punya satu ciri khas kalau di Kota Pasuruan itu ciri Yes. khas, ada sebuah minuman yang luar biasa yang tidak dipunyai oleh daerah lain Ya. dan punya nama, ya kan?
Tapi kita nggak tahu tiba-tiba saja nama ini minuman ini tiba-tiba terangkat melejit dan jadi ciri khas dan dibawa kemana-mana. Kalau nggak dari Pasuruan mesti tanya minuman ini, ya kan? Minuman ini namanya jamu Bonagung. Nah, itu yang punya label dan sebagainya. Cuma kita nggak tahu dari mana asal dan sebagainya. Nah, ini saya kedatangan tamu beliau. Nah, ini. Ini ada tamu satu ini yang lagi. jamu Bonagung yang sekarang namanya jamu Bonagung. Waalaikumsalam. Monggo. Itu jamu beli. Waalaikumsalam. Monggo, Kanjeng Mami Binara. diterima dulu monggo. Monggo. Ya. Iya, monggo. Saya persilakan. Nah, lanang wedok, lanang sendang kapit pancuran. Nah, Oh, pancuran kapit sendang ya Ki ya. Ini kita akan mancur. mancer. Namanya gilir kacang. Lo gilir gilir kacang. kacang. Yang sini gilir, yang kacangnya sana. Nah. Itu. Kalau itu Iya. bukan kacang, kacangan. Ya Kacang. betul. Terimalah nasibmu, Cok. Ya, terimalah Saya nasibmu. mau izin matiin air dulu. Oh iya. Bentar. Monggo. Ya. Nuwun sewu. Nah, ini saya kebetulan punya angen-angen Ki. Dari Ki Suro tadi, kebetulan beliaunya juga hadir. Namanya kalau sering kita minum di sini Ki, itu jamu Bonagung. Nah, sebelum kita kupas. Jamu Bonagung sendiri bagaimana, saya ingin perkenalan dulu dong. Mi, jangan cemburu Iya. Mi. Ya, enggak apa-apa. Ya, Ya, monggo. Bisa disampaikan dulu. Nama saya dari ini, mungkin dari sahabat budaya sekalian. Loh ini loh ternyata, nggih. Monggo. Loh nuwun sewu. Oh, urung ikut Ya, nek turun dipetek gak muni. Nama Ya. saya Ibu Hunaina Ibu Hunaina. Nggih. Nggih. dari Pojentre. Pojentrek. Nah, jadi memang kota Pasuruan. Nggih. Kemudian ya setiap harinya jenengan Iya jualan jamu. ya jualan Jualan jamu. jamu. Nah, ini kan begini. Tadi saya bicara banyak jamu Jawa macam-macam. Lah Pasuruan itu punya satu yang khas. Khas dari Pasuruan Iya, Romo. jamu Bonagung. Tapi apakah benar namanya itu tiba-tiba jamu Bonagung seperti itu? Apa ada nama lain dan sejarahnya itu mungkin gimana gitu loh? Asal jamu mulanya. Bonagung itu. Asal mulanya itu maaf ya bahasa Jawa. Oh enggak apa-apa, wong Jawa kok. Anjene wong Jawa kate ngomong Cina ya gak iso. Permulaan singa niku namine jamu bilik. Nggih. Kebetulan di kampung saya itu dinamakan jamu bilik. Nah, sebentar tak koma dhisik nggih. Tak koma dhisik. Ini saya kok belik. Nah, mungkin Ki Suryo, belik itu kan tempat ya air kecil yang itu ya. Mata Nah, air. nggih. mata air itu ya. Mata air jamu. Itu di tempat di daerah mana itu, Bu? Di Ya. kampung saya. Di Pojentre. Pojentrek nggih. Berarti asal muasalnya Pojentrek. Iya. Betul nggih. Nggih. Lanjut lagi. Tambah kepingin neru aku. Monggo. Iya. Tapi sekarang sudah kayak enggak ada. Yang enggak ada beliknya apa? Ya beliknya kan dulu di kali gitu loh Pak. Oh iya, karena sudah ada pembangunan dan sebagainya. Nggih, pun dibangun-bangun macam. Iya. Kanyut ta. Nggak tahu ya kok nggak ada. Oh. Ketutupan Kanjeng Mami. Nggih. Terus Iya. sekarang kok dinamakan jamu Bonagung. Oh gitu. Atau dekat Bonagung mungkin ya. Jadi kalau beli itu jamu Bonagung gini. Oh gitu. mungkin seperti itu itu. persisnya gitu ya. Tadi kalau jalan-jalan persisnya itu kalau yang beliknya itu daerah mana itu persisnya? Pojentrek ya. Pojentrek. Persisnya di situ. Pojentrek. Kalau saya dengar dulu, loh di situ itu dulu itu memang masyarakatnya banyak membuat jamu. Apa bener? Iya membuat jamu. Oh. Dari nenek saya. Oh jadi neneknya nggih. Ada Jadi kampung nenek. jamu Saya- ta, Bu? Apa? Ada kampung jamu ta? Banyak yang bikin. Oh. Banyak yang Banyak buat. yang buat Tapi- jamu. Banyak buat. Tapi sekarang cuma saya yang jualan di kampung Belik itu. Tinggal jenengan satu-satunya yang tadinya jamu belik tadi itu jadi Bonagung. Iya. Ya,
Jadi ini yang keturunan yang asli Ki. Oh, Ya, ini yang keturunan aslinya. yang asli Bonagung ini. Maka Kanjeng Mami ini sukanya, Pi, aku lihat gak jamu Bonagung sedino seminggu itu. Iya. Let 1 hari saja. Badan saya rasanya Gerges. seperti kurus. Oh, saya nggak seneng. Harus seperti itu ya. Kayak ada sesuatu. Monggo, Sesuatu. monggo teng pojok. Ya. Ya, 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 ya. Kayak Mami, ya. kalau minum jamu Bonagung itu badan itu serasa enteng. Nah. Iso ngawang. Ya, sampai langit ke-7. Jadi mungkin Bonagung ada kandungan-kandungan nopo mawon yang di dalamnya itu. Ya, sampai rasanya itu kalau dari ujung lidah sampai ujungnya lagi itu masih kerasa. Ya, Itu dibuat dari rempah-rempah. dari rempah-rempah. Nggih. Kapulaga, kembang Betul. polo, Nggih. keningar, merica, itu aja. Lah. Tapi disangrai dulu biar aromanya, baunya enak. Oh, gitu. Ini yang aslinya. Ini Tapi yang kadang asli. aslinya itu ada yang pernah bilang sama saya itu airnya itu kalau nggak ngambil dari belik itu nggak berkhasiat. Nah, atau seperti atau tempatnya itu dari tempat yang aslinya nggak berkhasiat. Itu dulu katanya seperti itu. Ya, saking yakinnya dia, saking yakinnya bahwa ini adalah obat untuk menyembuhkan warga sekitar Ya, itu. mitos itu. Ya. Bisa dibilang seperti itu? Mungkin Ki Suryo bisa menyampaikan. Kalau dulu itu ada seperti itu, kemudian yakin sembuh gitu. Gimana Ki? Saya sangat-sangat betul bilang begini bahwa bukan mitos. Bukan. Tapi betul bahwa kesembuhanmu adalah dari keyakinan diri Nah, sendiri. kembali lagi ke rasa, betul. sahabat budaya. Karena orang dulu percaya wah jamune Mbah Belik, jamu belik itu Nggih. khasiatnya karena belik itu karena kepercayaan yang tinggi Nah. dan didukung rempah-rempah yang Nah. berkualitas Siap. akhirnya membawa kesembuhan. Ya. Coba seperti orang kalau punya keyakinan tinggi, adu pitik digerebek polisi, buat tembok 3 meter dipencolot. Iya, betul. Jangan mengulang kisah lama Ki. Iya, Ki. Saya jadi malu. Kisah lalu itu, Saya Romo. bukan hanya pitik tapi sapi saya adu. Saya burung. Kok burung? Nah ini sapinya. Oh iya, wong aku bendino diperang. Bener. Jadi tadi keyakinan kemudian ditambah dengan khasiat-khasiat yang ada tadi dari Jamu jamu belik. belik tadi itu yang sekarang menjadi nama Jamu jamu Bonagung karena memang posisinya dekat dengan jamu Bonagung. Ya. Nah ini yang saya garis bawahi. Loh, luar biasa sahabat budaya. Jamu Bonagung ini sampai ke wilayah daerah kota yang lain itu pasti jamu Bonagung ya. Terkenal, ya. Nah, Berapa generasi ditanya sudah berapa generasi? Nah ini makanya sampai sekian banyak orang itu kok tahu. Nah jenengan ini sudah berapa generasi? Generasi keberapa? Generasi keberapa? Saya Nggih. tiga Berarti 3 generasi. Oh. Kalau dihitung, ibu saya. ibu jenengan, terus mbah. Mbah. Ya pertama jadi mbahnya. Kalau dibuat 100 Kalau boleh 300 tahu tahun, nama iya. mbahnya sinten Bu? Mbok Muinah. Mbok Bu Muina. Kenapa tidak dinamakan Jamu Mbok Bu Muina. Ina enggak? Oh, enggak. Jamu belik, Belik. yang asalnya kemudian dari jamu Bonagung. Ini sahabat budaya, ternyata inilah asal muasal daripada jamu Bonagung. Nah ini sudah keturunan ketiga. Sekarang ini kan banyak Pak. Saya panggil Jeng mawon nggih. Saya panggil Jeng ya. Banyak tadi disampaikan oleh Ki Suryo itu dengan tenaga-tenaga modern, pemasaran yang modern dan obat-obat yang modern. Nah, bagaimana jenengan cara pemasarannya dengan zaman semacam ini? Apakah masih terkenal ya? Cara pemasarannya bagaimana gitu? Kebetulan saya kan jualan rujak. Oh, Mi. sampai rujak. Sama tahu campur. Oh, kok yo malah Terus dijual sendiri di depan rumah aja. Iya. Artinya begini, jadi sahabat budaya yang berbahagia, jamu Bonagung yang asalnya tadi itu dari Mbok Muina tadi sudah digetok tularkan, disampaikan kepada warga-warga yang lain dan bisa membuatnya dan luar biasa. Banyak yang lain banyak.
sampai ke kota Harus tetangga. interupsi. Duh, Enggak beli rokok tah. duh beli rokok. 3 miliar tuku rokok. Ya. Jadi ini adalah jamu yang banyak digunakan atau banyak masyarakat Pasuruan itu tahu. Ya. Menurut pandangan Ki Suryo sendiri, jamu Bonagung itu bagaimana pandangan Ki Suryo? Ini kan rempah-rempah ini. Rempah-rempah. Betul, sebetulnya rempah-rempah itu membawa khasiat tersendiri untuk contoh seperti itu tadi yang disampaikan ada keningaring. Ini Keningan. apa yang kita kenal dengan namanya kayu manis. Kayu manis. Itu kan manfaatnya juga banyak. Sebenarnya kalau kita mau gali lagi terus kembang polo, terus ada lagi merica nggih. Lah, Iya, itu kan merica. semuanya meningkatkan imun tubuh, mencegah yang namanya bakteri maupun Ya. virus yang berkembang di dalam tubuh. Ya, Tinggal segala sesuatu mengkonsumsinya jangan berlebihan. tapi terbukti kan ternyata di era yang sudah serba online, era yang sudah serba elektronik, beliau masih memperdagangkannya dengan ketok tular. Ya. Ya inilah ilmunya orang Jawa, Ini ketok ilmu tular. ketok tular ya. Sehingga Ya. langgeng bisa sampai 3 generasi. Betul. Begitu loh. Ya. Jadi mulai mbahnya dulu Iya. hingga sekarang cucunya. Cucunya. Cucunya, nggih, jenengan Kalau cucu. nggak ada khasiatnya kan nggak mungkin bertahan. Iya. Betul. Ki, nggih. apalagi minumnya pakai es batu, Ki. Enak. Iya. Dadi es Bonagung. Iya. Lah itu kesukaan Mami, Ki. Betul. Iya. Untuk jamu Bonagung sendiri ini khasnya itu ya. Khasnya rasanya itu di mana? Khas rasanya itu ya. Anget gitu loh. Nah, ini loh. Anget ya. Bu, kalau sudah lama biasanya ngerenyes ya, Bu. Badek namanya ya. Oh, nah itu bagaimana buat tubuh juga tetap sehat apa gimana? Anget. Oh, Anget. tetap Tapi- bisa dikonsumsi ya. Iya bisa. Cuman memang ndak boleh lama-lama. Oh, ya 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 ya. Sebetulnya kalau kita mau teliti lagi nggih, Ya. sekarang itu kita sudah ada yang namanya minuman berfermentasi. Oh, Jadi fermentasi, ternyata iya. fermentasi Ya. itu bisa menjaga yang namanya Pencernaan. Jadi sebenarnya jamu Bonagung kalau sudah badek itu pun juga bagus untuk pencernaan, Oh. asalkan minumnya juga jangan terlalu Berlebihan. Berlebihan. Makanya jenengan kalau beli-beli pasti belinya minuman yang dari sana. Yang ya kul lah apa. Padahal sama itu juga Padahal sama fermentasi juga ya, fermentasi Ki ya. juga, cuman kan kalah merek kan begitu. Iya, Ya 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 ya. Nah, kita selalu bilangnya yang pertama merek, bukan khasiat, itu masalah. Iya. Berarti nggak tuku merek Romo, tuku Iya. khasiat Tuku kasihan. biar ya. bisa merasakan apa yang dirasakan. Iya. Seperti ini enak, bantal, guling, kasur, dadi Loh, lah Jadi yo satu. iku Nggak kok. usah beli spring Nggak usah bed. beli spring bed wes. Nggak usah beli spring bed, sudah ada di kalau Mami. musim hujan dingin. Iya. Iya. Ketiga glundung no. Meski Covid ya Betul. nggak urui Romo. Ya, jadi sahabat budaya yang berbahagia, jadi ini beliau ini sudah 3 generasi saat ini dan masih mampu bertahan dengan cara juga mungkin sebagian lagi ada yang sudah pakai zaman sekarang penjualannya ya. Online. Tapi beliau dengan cara gedok tular masih bisa bertahan hingga saat ini. Ya. 22 tahun. 22 tahun waktu yang cukup belik lama. atau yang sekarang lebih dikenal dengan jamu Bonagung. Bonagung ya. Gulanya pun masih pakai gula tebu. Oh iya. Ya. Gulanya pakai masih Gula tebu sama gula putih. ini yang luar biasa. Ya kan? Jadi Hebat. semuanya Jadi mempertahankan alami, itu. mempertahankan Ya. itu. Memang kalau semuanya itu dipertahankan dengan cara yang alami, saya kira awet kia. Iya. Apapun, istri juga gitu. Lah iya, yo alami sih. Alami, iya. Nah, Jadi ini saya warga Pasuruan bangga. Bangga bangga sekali. nggih, Romo nggih. Pertama saya kedatangan beliau ini ya kan, tadi menyampaikan begitu banyak bagaimana budaya
Jawa, tradisi. ya tradisi tentang anak-anak dan bagaimana pengobatannya. Nah ini beliau ini sekarang menjadi keturunan ketiga daripada jamu ponaki. Sebagai pelengkapnya. Pelengkapnya, Lah, ya. itu. Sahabat budaya yang berbahagia, ini mungkin ada lagi yang disampaikan Ki Suryo tentang bagaimana pengobatan yang lain yang caranya herbal itu yang tidak diketahui oleh banyak anak sekarang. Enggak, kalau saya cuman ingin begini, kita mengajak ke sama membangun kesadaran cara berpikir. Kak, saya ngugemi atau mengikuti dawuh dari eyang saya cuman bilang satu hal. Sekolah sing pinter, tirakat sing temen. Dua hal ini kalau kita aplikasikan akan membawa perubahan yang dahsyat dalam hidupmu. Cuman yang saya ingin pertanyakan pada masyarakat sekarang, saya cuman satu. Kenapa kamu bangga dengan dokter, kamu nggak pernah bangga dengan dukun? Nah itu. Sedangkan sekarang saya jalan-jalan ke rumah sakit ada klinik akupuntur. Oh iya. Sedangkan itu malah dari Cina kamu bangga. Lah. Jawa punya namanya totok saraf dan dedek bengek, ada cantuk dan dedek bengek dan banyak hal lagi. Ini kenapa kamu kok malu? Nah, Itu. Saya dari dokter, saya dari profesor iki loh. Loro kok bang. Iya. Nah ini tadi dengan kupas ada kalimat dukun. Ya, Saya lahir ditolong dukun bayi. betul. Saya ini. Ya. Betul. Beliaunya sudah sekitar 25 Di tahun yang Malang. lalu ya, Ya. di Malang sana. Itu dalam bahasa naunya sekarang ya sama saja sebetulnya. Nah mungkin dukun dalam penerawangan kita ini bagaimana? Penerjemahnya kita itu dukun ya. Kan kita ini terlalu dibodohkan dengan kebudayaan yang kita sendiri nggak kenal dari mana ya. Cuman kita dipaksa untuk mengenal. Coba kalau jenengan sekarang saya bilang Bromo tahu nggak? Gunung Bromo. Gunung Bromo. Oke. Ya. Masyarakatnya namanya suku Tengger. Tengger. Ya. Oke, pasti semua bangga kan? Wah, Bromo, gunung internasional, gunung yang dikenal seluruh dunia. Kenapa mereka dikenal? Kenapa? Satu keindahan, dua adatnya. Dan jenengan tidak pernah dengar nggak? Ketua adat di setiap suku Tengger namanya apa? Dukun. Apa? Lah itu. Jadi orang yang memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin adat itu namanya dukun. Saya nggak tahu kenapa terus bergeser sampai sekarang dukun bayi entek. Iya betul sekali. Jawabnya Ada gak dukun rasional. Iya. Ternyata apa sekarang? Begitu bayi sungsang bingung operasi. Mbah Mambumi ya bayi sungsang diputer sret sesuk lahir. Itu istri saya sudah membuktikan berkali-kali. Terus lagi ada yang namanya dukun petung. Sekarang semua bodohan, wah jangan percaya itu bohong. Tapi kenyataannya sekarang kalau orang mau menikah bingung cari orang petung. Iya betul. Labelnya diganti bukan dukun jadi para psikolog, paranormal. Ya ini masalah-masalah yang harusnya kita cari. Saya sampai mengatakan kenapa dinamakan paranormal, sing teko gak normal. Iya. Ya begitu. Kenapa nggak jadinya. normal? Karena dia ada yang perlu ditanyakan kepada seseorang yang lebih mengetahui. Itu arti daripada tadi dukun tadi itu. Memang nuwun sewu ya. Ada konotasi dukun itu ke arahnya mungkin ke arah-arah yang nuwun sewu ke arah kiri lah kadang jelek. Padahal jawabannya cuma simpel. Ya. Itu adalah politik ekonomi internasional yang memang sengaja memojokkan Jawa. Memojokkan. Nah, jadi dikipas kebudayaan itu. Ini kita nguri-nguri lagi. Kita nguri-nguri lagi. Saya tanya aja, coba jenengan keliling dunia. Jangan keluar duit banyak pakai Google. Kan bisa keliling dunia. Iya. Lihat kebudayaan mana yang menggunakan wesi gitu tinggal dolanan musik dari gamelan. Betul. Ya. Hanya kita yang punya. Hanya kita yang punya. Indonesia. Dan itu memiliki komposisi yang luar biasa. Mungkin kalau penyanyi-penyanyi umum, komposisi musiknya 1/4, 3/4, 1/8 dan seterusnya. Tapi gamelan itu, wah kamu mau dari yang kalem, agak keras sampai keras sekali. Mau bisa. pelok, Slendro slendro. bisa. Itu baru kita bicara gamelannya. Belum kita bicara yang lain. Apa sih? Contoh keris. Orang bilang keris ini benda syirik, benda musyrik. Saya nggak tahu lah dasar pertimbangannya apa. Itu. Tapi coba otaknya dipikir.
Orang Jawa karena saking hebatnya dia bisa menyatukan langit dengan bumi. Ya. Biji besinya dari bumi diambil, pamornya dari langit diambil, didadekno siji ndek besalen dituthuk dadi keris. Lah, Mana iku, kebudayaan Romo. dunia yang bisa menyatukan bumi sama Nggak langit? ada. Tidak ada. Nusantara Kita lah, Romo. ya. Luar biasa. Nusantara sahabat budaya. Nuswantara. Maka Sampai hari oke. ini yang jadi perbincangan apa? Candi Borobudur. Belum ada orang bisa membuat konstruksi seperti itu sampai hari ini. Sampai hari Sampai ini. hari ini. Betul Ki. Betul. Termasuk Ya kan? keajaiban. di Itu dunia. orang Jawa yang bikin. Tapi kan banyak diklaim buatannya sana-sana. Nah. Ya sudah biarin orang Jawa kaya wis Lah ya, pepekan Iya. wis. Nah, Inilah itu. kita bangga sebagai orang Jawa utamanya nggih. Karena saya Ki Suryo Ibu Bu ini Bu siapa? saya lupa Bu tadi namanya. Bu Aina. Catet. Aina. Nah, kali kalau kesini lagi biar Ya, ya, kenal ya, ya. lagi. Iya, iya, ya, Romo. Ini dilahir langsung dari Jawa, orang Jawa ya. Tanah Wong Jawa. Jawa ojo lali Jawone. Nah, tadi sampaikan itu dukun jangan sampai berkonotasi yang jelek gitu ya. Nah. Karena sama sebetulnya dokter, dukun atau apapun tujuannya adalah untuk mengobati atau menolong. Bedanya kan tut agak terdidik, yang satu tenaga terlatih. Nah, ini menarik sekali Terdidik ini. dan terlatih Ada ini. terdidik, ada terlatih. Ya. Yang terlatih ini mungkin yang dukun tadi ya, yang terlatih. Iya. Ya. Jadi karena memang sudah pengalamannya setiap hari menemui Ya. seperti itu. Ada kalau saya bilang itu pernah dengar trial and error katanya. Coba-coba dan salah. Manajemen resiko. Nah, Ini dukunnya. biasanya Dan gitu Romo. kita bisa mengupas ini jadi kita tidak mengkonotasikan lagi apa itu dukun, ya kan? Ya. Jadi kadang bangga karena Bangga. suku Tengger sana bangga dengan Kepala. dukunnya tadi itu Dukunnya karena itu, kepala suku dari kepala keluarga. sukunya. Iya. Sahabat budaya yang berbahagia, hari ini dalam rangka Pekan Kebudayaan Daerah, dua orang narasumber yang cukup luar biasa ini sudah memberikan inspirasi kepada kita semuanya bahwasanya apa itu budaya daripada kebudayaan kita Jawa yang kupas kecil tadi itu, anak kecil dan sebagainya, kemudian ada keris, ada dukun, dan disampaikan lagi oleh Bu Khonaina ini ada jamu Bonagung sebagai yang Jamu saat belik. ini mewakili kita dalam rangka musim apa ya namanya pagebluk seperti ini. Ini imun tubuh yang perlu kita jaga. Baik, sahabat budaya sekalian, pertemuan kita pada hari ini cukup luar biasa sekali dan saya Bersama ucapkan orang-orang hebat ini. orang Romo. hebat ini jangan dipandang dari seperti ini. Ini orang hebat semuanya. Orang hebat semua. Ki Suryo hebat, Ya. ya kan? Kita mempunyai dalang udal-udal barang sing hilang. Nah, beliau ini dalang ini udal-udal barang sing hilang dan dikupas Emasnya semuanya. Pasuruan. Emasnya ini. Ya, mungkin sebagai penutup terakhir Ya. dari Ki Suryo sendiri ada yang mau disampaikan untuk sahabat budaya sekalian yang hadir di Silakan. sini maupun juga ini karena ini langsung ini ya, langsung Langsung ini, disaksikan live. oleh seluruh dunia ini. Pesan saya juga cuma satu, terutama untuk diri saya sendiri. Belajarlah yang benar dan bertirakatlah yang sejati. Ya, Jadi orang sejati. dua kot. Jadi saya hanya ingin titip ini. Spiritual, intelektual, ritual, rasional. Ini kalau ingin Jawa kembali pada porosnya ya, Ya. spiritual harus diikuti dengan intelektual. Spiritual tanpa intelektual ibarat dukun kurang pasien. Ya. Tapi Iya. ritual yang tidak rasional itu jenenge wong gendeng. Ya. Jadi ini harus digabungkan. Kembalikan Jawa dengan cara berpikir yang spiritual, intelektual, ritual, rasional. Saya yakin Jawa akan kembali pada poros yang seperti dikatakan Bung Amin, Karno. amin. Nusantara akan menjadi Nusantara. dunia. Luar biasa. Luar biasa ya. Bu Khonaina ada kata-kata terakhir. Loh, Ada kata-kata kalimat terakhir kok, yang mau Romo. disampaikan kepada Monggo, para sahabat yang mau budaya sekalian ini. Monggo. Asal mula jamu belik, jamu
jamu Bonagung itu dinamakan jamu bilik. Betul, nggih. Nah, terus sampai sekarang jamu Bonagung. Iya, betul. Jadi asal muanya kita supaya tahu asal muasalnya adalah jamu belik. Jamu belik Yang atau sekarang mata air. terkenal dengan jamu Bonagung dan beliau adalah keturunan ketiga daripada jamu Bonagung yang asli. Ya, Matur matur nuwun. suwun. Ya. Rawuhipun. Iya, ini Permisi Kanjeng. Loh. ketan. Makan siangnya sudah siap. Oh, nggih, 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 silakan. nggih. Oh iya, iya. Nggih, nggih. Ngobrol banyak, Banyak. sampai lupa tadi belum diminum. Iya, monggo diseruput dulu. Iya, Bu. ya sambil diminum. Jadi Romo, jadi kita bisa tahu Saking sahabat senengi. budaya Iya. ya Saking tentang senengi. kembali lagi kepada Jawa Iya. atau kembali lagi kepada alamnya dengan ilmu rasa tadi. Iya. Ya. Jadi sahabat budaya, mudah-mudahan Ki Suryo, Ibu Hunaina. bisa Iya. menginspirasi semua sahabat budaya Betul. dalam kehidupan sehari-hari, juga Iya. dalam berbudaya, tetap melestarikan budaya yang ada di tanah Jawa Betul, kita iya. ini. Nggih Romo nggih? Ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada tamu saya yang luar biasa dan katuran sekarang untuk dahar bersama. Dahar bersama. Ya, nggih. Ya, dan saya sampaikan terima kasih kepada seluruh yang sudah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan Pekan Kebudayaan Daerah 2020 Kota Pasuruan bisa terwujud dan kita bisa memetik daripada hasil-hasil yang lebih baik. Amin, Nggih. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan tidak sopan kita dalam bertutur. Nggih, sama-sama. Nggih. Nggih. Ya, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.